Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Apa benar Ustadz, jikalau kita belum mampu membaca Al-Quran dengan tahsin yang benar, bacaan kita tidak barokah? Pada sesi sebelumnya sudah saya sampaikan ya tentang proses mempelajari Al-Quran yang terkandung di dalam hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan kemudian mau mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Jadi dalam proses seseorang mempelajari Al-Quran, termasuk diantaranya mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, tentunya tidak kemudian serta-merta seseorang dapat membaca Al-Quran secara baik ya. Oleh karenanya maka yang paling penting di sini adalah proses belajar itu terus berlanjut ya, artinya seseorang tidak kemudian merasa sudah sangat pintar sekali atau sudah menguasai sekali terhadap ilmu tertentu misalnya, atau dalam hal ini secara lebih khusus dalam hal membaca Al-Quran. Sehingga kalau seseorang sudah berhenti, ini yang bahaya gitu ya. Nah artinya seseorang misalnya ketika memang masih dalam proses belajar lalu dia belum mampu untuk membaca Al-Quran secara baik dan benar, sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan sifatul hurufnya, sesuai dengan ahkamut tajwidnya dan lain sebagainya, maka itu tidak menjadi masalah selama orang tersebut tidak berhenti untuk belajar. Dalam sebuah riwayat hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararati walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang bisa membaca Al-Quran secara mahir, ya pandai membaca Al-Quran, ya sudah betul-betul menguasai makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, ahkamu tajwidnya dan lain sebagainya, bahkan juga bisa melantunkannya dengan irama yang indah, maka dia memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah karena mereka akan bersama dengan ya para malaikat Allah yang mulia di sisinya. Sedangkan orang yang masih dalam proses belajar Al-Quran, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi, bahkan dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran itu, artinya belum mahir ya, masih terus belajar gitu kan ya, bahkan dia sebetulnya berat ya untuk membaca Al-Quran itu karena masih kesulitan, maka kan akan menjadi berat. Justru di dalam hadis ini disebutkan lahu ajrani, dia akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama adalah ya pahala membaca Al-Qur'annya, dan kedua adalah pahala usahanya yang masih mau bersusah payah ya dalam belajar membaca Al-Qur'an. Sehingga ya kita tidak boleh berkecil hati ya untuk terus belajar bagaimana bisa membaca Al-Qur'an secara baik dan benar. Kalau dikatakan orang yang baca Al-Quran tidak dengan tahsin, maksudnya tidak secara bagus dan baik, mungkin begitu ya, tidak barokah ya. Tentu kalau berdasarkan hadis ini justru sebaliknya ya, orang yang terus mau belajar untuk membaca Al-Quran meskipun belum bisa, meskipun masih terbata-bata dan itu berat sebetulnya untuk dia lakukan ya, maka dia mendapatkan dua pahala. Nah dua pahala ini kan menggambarkan tentang keberkahan. Nah insya Allah dengan proses belajar yang terus menerus ini dan juga dengan kesadaran dan semangat yang tinggi, maka itu akan mendatangkan keberkahan untuknya. Nah sehingga teman-teman ya, kita tidak boleh
kemudian berhenti untuk terus belajar. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.